ini kewajiban masuk jam 5 pagi di NTT bagi siswa selevel SMA maupun SMK. Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Linus Lusi, ini Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov NTT. Selamat pagi, Pak Linus. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ada Bayu dan Vita, Pak, di sini, Pak. Ya, silakan Pak Bayu dan Mbak Wita. Ya, baik. Selamat pagi. Salam kenal. Salam kenal juga, dari Pak. Salam kenal, Pak. Timur. Baik, Ya. Pak Linus, ini banyak yang bertanya kan akhirnya soal kebijakan ini. Dasar kebijakannya, dasar kajiannya apa sih, Pak? Kok anak-anak itu harus masuk jam 5 pagi? Wah, ini pertanyaan yang menolak yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Kita tahu Nusa Tenggara Timur di dalam peta mutu pendidikan secara nasional seperti apa? Seperti apa? Nah, publik mengetahui itu. Karena itu pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilulai Skodat bersama Bapak Yesnai Soi memiliki keseriusan dalam menata pendidikan Nusa Tenggara Timur yang secara teknis dikonkretkan oleh kami selaku Halo, Pak Linus. Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Pak Linus ya. Pak Linus Lusi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Nusa Tenggara Timur. Kita coba dulu perbaiki sambungan komunikasi kita. Tapi memang tadi yang seperti Bayu sudah sampaikan juga, beberapa sekolah di Nusa Tenggara Timur ini sudah memberlakukan ya, bagi anak-anak dengan strata SMA dan SMK ini masuk pukul 5 pagi. Memang belum diterapkan ke semua sekolah menurut informasi yang kami dapatkan. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan publik. Relevansinya apa? Apa kemudian dasar dikeluarkannya kebijakan ini? Karena kan pihak dari pemerintah Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya, Bay ya. Tapi yang jadi pertanyaan, ini relevansinya apa? Peningkatan kualitas pendidikan dengan masuk sekolah pukul 5 pagi. Ya, tadi mungkin sebenarnya Pak Linus juga sudah menyampaikan ya. Tapi kami khawatir bahwa audionya juga tadi tidak terdengar karena ada gangguan komunikasi gitu. Tapi kami harapkan Pak Linus bisa bergabung kembali, kemudian bisa menjelaskan kembali pada kami apa sih dasar kebijakannya, kenapa anak-anak ini harus masuk sekolah jam 5 pagi. Pak Linus, sudah mendengar kembali suara kami, Pak? Ya, sangat jelas Nah, dari ruang kerja saya. siap, oke. Pak Linus, boleh dijelaskan kembali, Pak? Dasar kebijakannya ini apa, Pak? Kajiannya itu bagaimana, Pak? Sehingga anak-anak ini harus masuk sekolah jam 5 pagi, Pak? Dasar kebijakan ini pertanyaan menarik yang menjadi ramai viral di media sosial jagat raya. Ini menarik karena kita tahu Nusa Tenggara Timur di dalam peta mutu pendidikan secara nasional kita masih sangat tertatih. Karena itu Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilulai Skodat bersama Bapak Wakil Bapak Yesnai Soi begitu giat dan fokus kepada peningkatan mutu dengan langkah-langkah konkret yang kami terjemahkan. Lalu yang kedua, kenapa harus ini? Karena hasil asesmen nasional berbasis komputer yang telah dirilis 2 tahun terakhir itu menempatkan sekolah-sekolah siswa kita Nusa Tenggara Timur khusus di Kota Kupang sebagai Bank Madya selama ini pada pada angka yang minimalis. Karena itu berbagai kiat perlu dilakukan oleh Dinas PK bersama kepala sekolah, maka menjadi sebuah komitmen bersama yang ditandatangani menjadi sebuah kinerja antara Kepala Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kepala Sekolah sama SMK tanggal 17 Januari 2023 di Sekolah Negeri 3 Kota Kupang. Dasar itu rujukan, karena itu kita disepakati bersama lagi konkret, coba kita atur waktu jamnya sehingga menjadi jam 5 dengan berbagai dukungan stakeholder terkait, internal sekolah, kesiapan sarana prasarana, maka penerapannya masih bersifat uji coba. Ada baru dilakukan satu sekolah Sekolah Negeri 6 yang mana terletak di pinggiran kota Kupang, Sikumana. Ini hari yang ketiga mereka masuk dan tadi sudah ada perubahan-perubahan, antusias siswa begitu
orang tua juga mengantar anak-anaknya, dan di situ ada sebuah budaya baru yang tumbuh dan berkembang yang dukung penuh, khususnya Negeri 6, Kota Tuban. Itu sangat bagus sekali. Yang mana orang tuanya adalah para pedagang sayur di pasar impres, tukang lain sebagainya, sangat berterima kasih. Oh syukur, terima kasih banyak. Supaya anak kami cepat bangun pagi. Sehingga kami sama-sama bekerja, saya akan ke pasar, ke tinggal untuk sekolah. Ya. Itu kesaksian Pak Linus. ada orang tua. Ya, meskipun ini statusnya masih uji coba, seperti yang tadi Pak Linus sampaikan, tapi bagaimana kemudian kita membayangkan, Pak, relevansi antara masuk jam 5 pagi dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan? Itu relevansinya seperti apa, Pak? Ada beberapa kajian variabel untuk peningkatan mutu banyak variabel, tapi ini sebagai pintu masuk jam 5, di sana diawali dengan sebuah kegiatan kesegaran jasmani, bersama, kemudian diberi arahan, penyegaran rohani. Sehingga pukul 5:05 lain sebagainya, mereka diberi penguatan sebagai prakondisi untuk kelas 12. Ini kelas 12, kelas 12. Kelas 12 yang akan menempuh ujian, dan kita harapkan materi-materi yang disajikan tentang karakter, bahasa Inggris, dan aspek skolastik yang bagus, sehingga ada pembekalan untuk mereka ikut tes ujian masuk perguruan tinggi tertulis berbasis komputer. Sehingga Oke, Pak Linus, gini, kalau memang niatan yang disampaikan atau niatan yang ingin dilakukan oleh Pemprov NTT untuk meningkatkan kualitas dengan basis-basis tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Linus, ini kan baru diuji coba di SMA 6 yang dekat dengan kota. Bagaimana dengan misalnya SMA-SMA lain yang aksesnya mungkin tidak dekat dengan kota? Ketika mereka anak-anak ini mau sekolah, mereka membutuhkan kendaraan pribadi, angkutan umum mungkin belum ada karena aksesnya tidak dekat dengan kota. Apakah ini menjadi hal yang akan diseragamkan, Pak? Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kabupaten sekolah-sekolah dekat. Tapi langkah pertama kita uji coba di Negeri 1, 2, 3, 5, 1, 5. Pak Linus. Secara terus-menerus. Oke. Secara terus-menerus, sehingga ada penyelesaian ke sana. Hari ini kita harapkan Dinas Perhubungan Kota, sehingga mereka menyiapkan apa kalau memang dari sarana kendaraan umum tetap dioperasikan lebih maju lagi untuk mengantisipasi siswa-siswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Ya, artinya ini sebetulnya saya kurang mendengar jelas suara Pak Linus ya, tapi saya coba menangkap tadi poinnya ini suara adalah Mbak sudah jelas dengan saya. Oke, baik. Pak Linus, ya. Pak Linus, gini, meskipun dalam tahap uji coba gitu pertanyaannya, banyak yang bertanya, ini saya mewakili pertanyaan yang ada di ruang publik media sosial begitu ya. Satu, kalau misalnya penambahan durasi, kenapa tidak ditambah ketika jam pulang sekolah? Yang kedua adalah ada ombudsman, kemudian anggota DPR dari Komisi Pendidikan juga rupanya tidak setuju dengan konsep ini begitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Pemprov NTT? Tugas pemerintah birokrasi, trias politika kan sudah menganjurkan. Ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif, masing-masing kita mempunyai ranah. Tapi ya sorotan-sorotan mereka itu untuk kita selalu berevaluasi sambil memberi catatan-catatan untuk kita perbaiki metodologinya, pendekatannya seperti apa. Ini tugas pemerintah kan mengeksekusi berbagai program kegiatan. Ini adalah salah satu itu. Tugas legislasi jelas. Ketika ada aduan, sorotan publik, mereka punya bertugas. Sambil kita benahi. Ini adalah langkah yang sangat maju yang harus kita hargai. Tapi Pemprov jalan terus, tidak akan berhenti. Kita evaluasi kajian baik-baik dan melibatkan lain, sehingga terakhir pola budaya model baru yang bisa direkomendasikan untuk Indonesia dengan pola-pola seperti itu. Ya. Oke, Pak Linus, tadi ada hal yang belum tergali. Sebetulnya saya ingin tanyakan, saya ingin mendalami pernyataan dari Pak Linus. Pak Linus kan tadi sempat mengatakan ya bahwa untuk ketersediaan transportasi bagi anak-anak untuk berangkat sekolah di jam 5 pagi itu disediakan. Tapi bagaimana menjamin keamanannya, Pak Linus? Saya membayangkan ya Pak Linus ya, ini kan jam 5 pagi masuk, otomatis jam 4 sudah harus siap-siap dong Pak.
Terus itu keamanannya gimana, Pak? Untuk Kota Kupang saat ini, Polda Nusa Tenggara Timur adalah tim aman. Kapoldanya Jenderal Bapak Yodi Asadoma yang pasukannya. Karena itu iklim keamanan ini menjadi sebuah hal yang positif. Sambil sebentar kami akan rapat terpadu bersama unsur-unsur keamanan. Ada Kapolda, ada Polres, Satpol PP, sehingga kita berbagi tugas. Titik-titik rawan, mana-mana, zona-zona mana itu ada di pihak keamanan. Oke. Nah itu pasti mereka bertugas dengan sistem yang tersendiri. Baik. Dan kita berharap keamanan terjamin hingga tidak ada rasa takut. Oke, baik. Baik Pak Linus, terima Tapi kita kasih. datang ke Ya. sekolah. Baik, terima kasih waktunya. Nanti kita akan ikuti ya perkembangan dengan uji coba yang sudah dilakukan oleh Pemprov NTT ini. Sekali lagi Pak Linus, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Salam sehat selalu. beraktivitas sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.